Alhamdulillah di tengah kabut yang mulai naik saya berhasil di Tugu Abel pas setengah 12. Kita akan makan dulu di sini Tugu Abel. Puncak sebentar lagi tertutup kabut. Kita akan lihat apakah sampai kita selesai makan masih ada kabut. Kita akan menunggu saja. Puncak ada berapa orang? Kita ke puncak aja dulu. Oke. Oke, kita akan coba berlari sebelum kabut semakin tebal ke puncak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di sini aman, cuma batu. Harus hati-hati menjaga langkah, karena bisa terjatuh ya. Ya Allah. Cukuplah. Ternyata fisik bisa dipaksakan. Berapa sampai ke puncak? Akbar. Inilah view di lapangan. Nah, lapangan sebalik ini ya. Kita akan lihat di lapangan sebentar lagi. Ya, peringatan bagi yang kawan-kawan yang lain, kalau sudah berkabut tidak terlihat satupun pandangan kita, jangan berhenti atau cari tempat terdekat masih ada jangkau untuk berlindung menjelang kabutnya hilang. Seperti ini terlihat dulu 2014 hanya jarak beberapa meter, tidak terlihat apa-apa. Kita akan ke puncak Merpati. Masih sepi ya, di luar dugaan. Kita orang banyak menanyakan hari Sabtu ini nilainya ya. Biasanya di sini penuh dengan tenda. Ini adalah pasir-pasir, di bulir pasir gunung mana kawah. Akan kita lihat sebentar lagi. Di puncak ada berapa orang? Ya, kita mendaki sedikit ke puncak. Allah, sepinya. Anugerah Allah. Alhamdulillah Allah telah menyampaikan saya ke puncak. Di puncak Gunung Merapi, di lapangan namanya. Insyaallah sekarang menuju ke puncak Merpati. Ada daya dan upaya, kekuatan dialah yang memberikan kesempatan bagi saya sampai di puncak ini dengan kondisi kira-kira tadi sudah mulai melemah. Diselamatkannya pergi dan diselamatkannya pulang hingga saya sampai rumah, tidak kurang satu apapun. Dan video ini menjadi tadabbur alam bagi saya sendiri dan manfaat bagi kawan sekalian. Hingga jadi amal jariah bagi saya
dan itu ilmu bermanfaat, kenang-kenangan bagi saya juga agar tidak pernah menyerah, tetap memahami bahwa tiada kekuatan selain Allah punya. Siapapun begitu dapat diberikan kekuatan lebih sama Allah, kan diambil oleh kekuatan yang diberikannya, lah tak bisa ngapa-ngapain. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Kita menuju puncak, baru setelah itu kita istirahat. Saya di tepi kawah, tidak terlihat ini lubangnya, ada kawah. Itu akan terlihat kan dari sana. Kawan sudah mulai turun. Tidak terhalang kabut pandangan kita. Nah, ini cukup berbahaya, tepi kawah, dan nanti di tempat rekan-rekan tuh adalah jurang, makanya kita tak boleh terburu-buru, juga tetap waspada tiap pengambilan gambar, asalkan perhatikan posisi kita. Saya salah jalan ya, ternyata ya, bukan salah jalan, tempat jalan yang lebih terjal. Jadi kawan-kawan bisa lihat sana, semoga aman, insyaallah, amin. Oh ya, alhamdulillah, tidak, ini jalan yang dulu saya lakukan lagi. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini lebih baik lagi. Silakan klik tombol subscribe-nya, jangan lupa login dulu ya. Tahu video terbaru dari saya. Penguasa alam, tiada daya dan upaya selain dia. Tiap perjalanan kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Sengaja saya tidak potong video ini atau buat beberapa video untuk menuju ke puncak, ingin melihatkan suasananya, kondisinya. Sudah hampir 9 menit perjalanan kita puncak dari Tugabel Tasman.
Pak. Pak. Mantap ya. Ini. Gunung bukan soal menaklukkan gunung, ini menaklukkan diri sendiri, karena ada rasa tidak percaya diri dan sudah tidak mampu ya, dan terlalu sombong, ujub, rasa mampu melakukan semuanya, sedangkan kita tidak punya kemampuan di situ, tidak berlatih. Ya, sudah 10 menit. Mendekati tengah hari. Saat ini kelihatannya saya sendiri yang berada di puncak. Kawan-kawan lain sudah menurun. Kawan-kawan yang berikutnya masih dalam perjalanan, karena biasanya 6 jam, gunungan 6 jam. Lihat, tiba-tiba menggelap. Jalan kita akan tertutup kabut. Ini lewat aja. Untuk keamanan, saya berhenti di sini dulu. Istirahat makan. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Kabut mulai datang. Kita akan lihat menjelang 12:30 apakah kabutnya tetap ada atau tidak, sambil makan siang. Kalau tetap masih ada, kita akan batalkan rencana kita ke puncak. Tapi kalau menjelang itu sudah cerah atau selesai makan sudah cerah, kita lanjutkan kembali ya. Allahu Akbar. Cukup panas di sini, panas tengah hari. Kita cari tempat dulu. Di situ bagus istirahat makan siang. Bismillah. Ya, kita istirahat. Hening semua tanpa ada suara-suara, hanya diriku dan alam. 11:45 di puncak Merpati, dekat puncak Merpati. Ini kita makan siang 11:45, makan siang dari nyonya rumah. My wife, thank you telah mensupport perjalanan ini. Air jangan lupa, kalau dilihat saya cuma bawa sebotol, tapi saya bawa botol besar lagi. Nah, air adalah hal yang cukup penting. Kemudian jaket kalau dingin, kain sarung jangan lupa, kelengkapannya. Tahu terpaksa melakukan sesuatu di sini atau ya kondisi darurat. Sambal, nasi, sendok. Nah, ini my wife Hani, ulang tahun ke 10 10 tahun pernikahan ya, bulan Agustus ini saya lagi. Maaf meninggalkan rumah.
kasih juga dukungannya. Lagi kita kok bawa nanti kita bahas lagi ya. Nah, ada topi, sarung tangan cadangan, masa jadi kita ingin istirahat nanti malam, saya terpaksa nginap atau apa. Ada obat luka, ada minyak herba sinergi, senter, kebetulan helmnya beli di bawah di pasar. Kemudian masker, mantel hujan, juga ada cover bag untuk tas ya, cover bag, nah, betul. Mancis ada, pisau yang tidak terbawa. Untuk kali ini ada tali berapa buah, ini juga tali, tisu basah jangan lupa. Nah, air sangat berharga ya. Kita makan siang dulu, nggak perlu ditengokin ya. Jangan lupa like, subscribe nya. Sampai jumpa lagi, kita lihat setelah makan.
inilah jalan kita selanjutnya setelah makan. Nah, istirahat sejenak. Saat ini pukul berapa ya? Waktu 12.01 Indonesia Barat, waktu di HP saya. Kita menuju puncak Merpati. Jalan menuju puncak sudah clear, walaupun di sebelahnya kabut cukup tebal sehingga kita tidak bisa melihat ke Danau Meninjau. Kita jaga jarak ya, karena itu jurang, tepinya jurang. Ini adalah kawahnya, kawah Merpati yang cukup besar. Mulai terasa pegal lagi setelah senang istirahat di tangan kaki. Saya agak milih ke kiri, ke kanannya ragu. Nanti mungkin untuk turun videonya sedikit aja. Untuk turun lebih membahayakan daripada ketika naik ya. Puncak yang nampaknya sedikit dekat, lumayan ya. Berjalan 2 menit tapi ya 2 menit ya, dekat. Nah, kakinya cukup berat. Kurang. Terasa mulai paha dan betis, salah betis dan lutut ya. Menuju puncak Merpati di Gunung Merapi. Alhamdulillah sampai. Ini ada tulisannya. Nah, puncak Merpati di Gunung Merapi. Itu kawah dan itu kawannya. Ini ada jalan menuju taman sana ya katanya. Tapi saya lupa jalannya, saya belum ke sana. Pendakian selanjutnya kalau kawan ada yang mau, saya tidak bisa menjamin fisik soalnya. Ya, kita nikmati ya. Mantap.
Ya kawan-kawan, inilah view dari puncak Merpati Gunung Merapi, rasa punya sendiri. Nah, kawan-kawan yang lain banyak di bawah pun sendiri. Ini kabut mulai naik, ini kabutnya, tapi jalan turun. Nah, ketika jalan kita tidak kelihatan, jangan kita teruskan, berhenti sejenak ya, kabutnya pergi karena jalan tidak jelas. Setelah kabut ini menghilang, kita akan turun. Semoga kawan-kawan puas dengan hasil video ini, walaupun agak lama ya, karena momen ini semuanya berharga bagi saya ya, dan juga mungkin ada yang penting-penting bagi kawan yang terlewat-lewatkan, makanya saya masukkan semuanya, hampir semuanya tanpa dikurangi ya, hampir semuanya ya, kecuali beberapa kesalahan tag. Sambil menunggunya, kabutnya yang tebal ya, silahkan like, subscribe-nya di Saf TV, melihat dunia dari berbagai sudut pandang, salah satunya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12.22 waktu Indonesia Barat, kita mulai melanjutkan turun. Karena turun lebih memerlukan kehati-hatian dan tangan. Untuk itu video ini saya tidak ambil keseluruhan. Inilah akhir perjalanan.
sudah ditempuh. Memang apapun kelas sudah naik pun kita wajib turun lagi. Semangat. Terus kabut. Sudah jaraknya bagus. Jarak pandang masih 20 meteran. Asalkan patokan tidak mendekati jurang kanan, bukan ke kanan, terlalu kanan itu kan kawah makin menipis pandangan saya. Tunggu sebentar. Nah, jalanan kita yang sebenarnya. Nah, alam tidak bisa kita minta ya. Oh, alam terang, nggak bisa. Semuanya Allah yang menciptakan ini, memberikan sebagai pelajaran bagi kita, bagi orang yang memikirkannya. Wah, kabut, nah kekuasaannya, mudahnya Allah menghilangkan pandangan kita dari memandang sesuatu, nggak hilang langsung. Kan ketika gelap itu datang, Allah terangkan. Kawah, Allah terangkan dengan mudahnya. Kembalinya kita menuju Tugu Abel Tasman di tengah berkabut, sulit mengambil patokan. Masih jalan dulu, kita akan turun menuju Tugu Abel Tasman yang menjadi patokan kita ke bawah. Turun kemungkinan kawan-kawan yang lain kelihatannya ya mereka masih menikmati di atas. Bukan kawah, sorry, bebatuan yang dimuntahkan dari kawah Gunung Merapi, gunung aktif, gunung tertinggi di Sumatera Barat, puncaknya ya. Untuk menurun saya ngomong ini ya, karena ini tempat datar makanya berani untuk ngambil video lagi. Menurun perlu kehati-hatian untuk kawan-kawan, karena gampang slip.
dan tetap ngambil patokan ya. Sekarang menurun ini karena tangan kita berada di atas, kita tidak bisa menahannya, nahan untuk turun, berhati-hati untuk turun. Saat ini saya aktifkan ya. Ini akan kita aktifkan ketika di Tugu Apel Tasman agar tahu posisi kita, dan jangan sampai sesat ya. Tahun berikutnya saya foto koordinatnya, atau bagi yang minta nanti di WA khusus yang kenal dengan saya ya. Ya baik, di WA koordinatnya, ambil titiknya seperti dulu Semelang. Saat ini kita santai saja karena menurun akan lebih membutuhkan tenaga ya, apalagi lutut kita dikejar, kita akan menjadi korban. Ya inilah lapangannya, disebut lapangan karena cenderung datar, dan entah kenapa batunya tidak banyak ya, jadi kayak berpasir gitu, seperti di mana ya. Kita akan foto sebentar di sana. Kemudian sebagai apa ya, sebagai pelajaran ketika turun, karena ini ada cadas pada batu-batu kecil, penurunan tadi sepatu kita baik yang standar ya, tapi kaki karena bisa cedera, lecet-lecet dengan batu-batu yang ada. Batunya juga melinding karena menimpa kaki, punya kehati-hatian. Ya inilah lapangan. Berapa orang biasanya kami sini kalau di bawah penuh, kayak ada enaknya kita sudah puncak, santai, membawa barang ke atas yang cukup berat. Ada anak kecil, itu Tugu Apel Tasman. Ya kita akan ngambil koordinatnya, mungkin kita screenshot nanti kita sudah di bawah karena internetnya juga nggak aktif ya. Sip. Tugu Apel Tasman. Itu tugu memperingati saatnya mendaki. Kita akan ambil koordinatnya di sini. Apel Tasman jadi juga di sini juga.
Zafri buru. Kita ambil koordinat sini. Ini adalah pintu masuk sebenarnya dari bawah. Tapi saat ini kondisinya berkabut. Kita akan lihat kembali. Mungkin dipasang petunjuknya ke atas. Ini kita berada di pintu masuk atau di antara dua monumen ya, Kapel Tugu Abel Tasman dan Memorial Muzafi Pak Guru. Inilah biasanya naik turunnya di sini. Isinya kabut. Kita akan lihat ke bawah apakah dapat patokan kita untuk ke kedai ya, turun ke bawah. Tidak mungkin akan kita tunggu. Oke, kita lanjutkan sebatas tiang ini. Ya. Ternyata kabutnya luar biasa, tidak kelihatan di bawah. Jadi untuk sementara kita standby di tiang ini, dekat tiang ini. Dekat tugu tadi, momen tadi. Sambil mencari momen kita untuk turun. Apakah sampai sore? Semoga enggak ya Allah. Cuma keamanan karena patokan kita nggak nampak. Kita akan menunggu sampai di bawah terang. Ini malah nampak posisi tenda, ada toko-toko ya. Toh kedai, warung di atas. Jelas di Cadas Merapi ya. Ini kondisi yang tidak bisa kita ramalkan karena Allah yang menentukan. Dan tetap tenang, tetap sabar, karena ke bawah itu akan tetap ada. Insyaallah